Shalom, senang jumpa lagi dalam topik kita pada hari ini. Kekayaan terbesar manusia adalah waktu. Kekayaan terbesar manusia bukanlah uang, bukan juga emas, bukan pangkat, gelar, atau status sosial yang tinggi, apalagi kecantikan dan kehebatan. Tetapi kekayaan terbesar manusia adalah waktu. Dengan memiliki waktu berarti kita diberi kesempatan untuk menikmati setiap proses kehidupan yang kita lalui. Kita dapat beraktivitas dan meraih berbagai cita-cita yang kita miliki. Kita dapat bersenda gurau dengan keluarga. Kita dapat juga merasakan pahit getirnya kehidupan, melewati suka dan duka, bahkan susah senang dalam perjalanan hidup ini. Semua karena kita memiliki waktu. Itulah sebabnya kita harus tetap bersyukur, baik di saat kita dalam kondisi sehat maupun saat kita dalam keadaan keterbatasan fisik atau sakit. Namun selama kita diberikan waktu, itu merupakan kekayaan terbesar yang kita miliki. Sebab waktu yang kita miliki ini bisa berlalu kapanpun. Dan ketika waktu ini berakhir, maka kesempatan yang kita miliki tentu berakhir juga. Oleh karena itu, selama kita masih memiliki waktu, kita harus bersyukur dan menggunakannya sebaik-baiknya untuk satu, memuliakan Tuhan. Yang kedua, mendandani diri, memperbaiki diri di setiap hal yang kita lewati dalam kegagalan, dalam perbuatan kita yang belum tepat, yang sesuai dari target. Pemilik waktu adalah Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 15-18 bahwa kita harus bijaksana mempergunakan waktu supaya kita menggunakannya tidak seperti orang bodoh, melainkan seperti orang arif. Yang kedua, di Mazmur ayat 39, pasal 39 ayat yang keempat dan kelima berkata bahwa kita memiliki batas waktu sebab hidup ini adalah fana. Itulah sebabnya sahabat yang dikasihi Tuhan, selama kita memiliki waktu ini, mari kita jangan mempergunakan untuk bersungut-sungut. Tetapi waktu yang ada ini kita harus gunakan untuk berbuah sesuai maksud Tuhan selama waktu ini kita miliki. Kita harus menjadi anak-anak terang, yaitu memancarkan cara hidup anak-anak Allah dengan menjaga hidup dalam kesucian Tuhan dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya teladan kita yang sempurna. Sebagaimana juga Tuhan Yesus berkata bahwa makananku melakukan segala kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita diutus di atas muka bumi ini dalam waktu dan kekayaan yang besar ini tentu ada tujuan Tuhan. Maka kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya kita harus menjaga ucapan kita. Tidak lagi hidup sembrono, menjauhi diri dari pergaulan anak-anak dunia dengan cara-cara hidup dan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Misalnya dari perkataan-perkataan kotor, bercanda yang tidak pantas, perkataan yang tidak membangun, yang tidak memberkati, bahkan segala rupa-rupa perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keadaan ini kita akan mengerti jika kita telah memiliki kesempatan mempergunakan waktu, kita dandani diri kita dengan belajar dan memiliki persekutuan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jika kita tidak pernah belajar kebenaran dan kita tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu apa sih yang Tuhan mau. Bagaimana kita mempergunakan waktu ini, bagaimana kita menjadikan waktu ini menjadi kekayaan terbesar dalam kita merangkai setiap jejak
dalam perbuatan, dalam sikap, dalam pikiran kita yang menjadi rangkaian yang indah yang berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat juga bagi keluarga dan bagi orang lain. Sahabat yang terkasih, jika kita hidup dalam terang dan kebenaran Tuhan, maka hikmat, kecerdasan yang dari Tuhan akan bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi makin arif, makin bijaksana dalam mempergunakan waktu ini. Dan kita akan bersyukur memiliki waktu ini sebagai kekayaan terbesar dalam kita melukis perjalanan hidup selama di bumi ini, dalam keindahan, dalam kebersamaan dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, dan tentu dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, sampai nanti kita mengakhiri hidup ini dan masuk dalam kehidupan kekal, yaitu di mana waktu yang tidak ada lagi batasnya, yaitu dalam kemuliaan Allah, di kerajaannya, dalam sukacita dan damai sejahtera abadi. Maka selama kita menikmati kekayaan waktu yang kita miliki hari ini, mari tetaplah bersyukur apapun keadaan yang kita lewati. Karena waktu ini akan menjadi kekayaan terindah, terbesar, sampai nanti di kerajaan surga, jika kita telah mempergunakannya dengan arif. Tuhan Yesus memberkati. Amin.